Mulai sekarang, kurang-kurangin minta tolong sama orang ya. Kalau lu punya masalah, selesaikan sendiri. Sampai selesai, berusahalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jangan sampai lu buka mulut untuk minta tolong sama orang. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba dateng. Hola netizen yang tercinta, Marissa Icha angkat suara mengenai permasalahannya dengan HiTJ terkait permintaannya kepada HiTJ untuk meng-take down postingan tentang chat Puji dan mantan karyawannya yang sempat ramai beredar di media sosial. Dalam video klarifikasi yang beredar, Marissa Icha terlihat memberikan tanggapannya mengenai permasalahan ini. Pada kesempatan tersebut, ia mengaku telah menyuruh HiTJ untuk men-take down postingan terkait. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa ia meminta yang bersangkutan untuk meminta maaf ketika nantinya dipanggil oleh media. Ia juga menyarankan untuk menyudahi saja semuanya. Postingan tentang penjelasan serta klarifikasi Marissa Icha ini pun mendapat perhatian dan komentar yang ramai dari para netizen yang terhormat. Banyak yang menyebutkan bahwa mereka salfok dengan ekspresi serta tingkah laku Marissa Icha selama menceritakan pendapatnya tersebut. Netizen yang berbakti lainnya juga menyoroti sikap Puji yang diam-diam saja dan tidak terlalu vokal. Sedangkan Marissa Icha terus klarifikasi. Juga, oh ya, Jihan itu adalah orang yang selalu membela keluarga Pak Haji Faisal awalnya. Mungkin kalau nanti teman-teman cari videonya dia sama Tiara Marlin, dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Kayak, pokoknya akhirnya netizen tuh banyak nge-tag aku, video itu viral. Terus kayak aku say thanks, kayak apresiasi, kayak thank you banget ya kamu udah sebegitunya membela kita gitu ya. Aku kan menghargai manusia itu gitu. Terus akhirnya aku kirim hadiah tuh, aku kirim apa ya, parfum. Sejak dari itu dia selalu banyak membela keluarga Haji Faisal, Puji, semuanya lah. Nah sejak itu deket sama saya, kita sering teleponan. Terus suka ada masalah apa, dia kan karena saya pikir dia suka speak up tapi bener, ya udah akhirnya saya suka cerita klarifikasi dan kronologi yang sebenarnya. Suka cerita, makanya netizen bilang, kenapa di screenshotnya Jihan itu ada tulisan, ya kan kakak suka cerita. Ya memang bukan cerita tentang Puji, tapi melainkan semua apapun itu saya ceritain gitu. Saya maksudnya kayak anak ini tuh baik bagi saya gitu. Ya anggapan saya anak ini baik, anak ini membela keluarga Pak Haji Faisal, membela saya setiap saya ada masalah. Sebelumnya juga sama kakak saya, dia juga yang kayak bantu untuk kayak ngebela saya lah pada saat. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Pelan-pelan Mbak bicaranya, sampai merepet begitu. Nah, sabar ya. Jadi kalau aku mau ngasih tahu kalau masalah yang membela Haji Faisal tentang Tiara Marlin, dia yang ngejawabin enggak dia seorang dong, ada netizen dan aku ya. Jadi cuman mungkin kalau netizen aku itu tidak berharap apapun, memang bersimpati sama keluarga Haji Faisal terutama Puji, jadi tidak nothing tulus, nggak berharap apa-apa, nggak pengen jadi artis, nggak pengen masuk kamera gitu. Jadi bukan dia seorang yang ngejawabin, netizen dong, sesadis apa aku juga waktu itu ya zamannya Tiara Marlin. Alhamdulillah dia sekarang udah baik, tambah cantik. Kenapa jadi dia seorang? Netizen gimana? Jangan lupa aku juga. Intinya gini guys, rungokno koko ada sedikit nasihat buat temen-temen yang ada di TikTok ya. Mulai sekarang, kurang-kurangin minta tolong sama orang ya. Kalau lu punya masalah, selesaikan sendiri. Sampai selesai, berusahalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jangan sampai lu buka mulut untuk minta tolong sama orang. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba dateng pengen nolongin lu tanpa lu minta, ditolak dulu. Jangan langsung diterima. Karena apa? Karena kalau lu minta tolong atau ditolongin di tangan orang yang salah, hutang budimu akan diungkit secara terbuka. Jadi harus berhati-hati kalau lu ditolongin orang gitu loh. Terus kurang-kurangin minta tolong sama orang juga ya. Terus buat kalian yang sudah nolongin orang tapi mengharapkan balas budi dari orang tersebut, rungokno. Kalau sudah bantu orang, jangan suka diceritain lagi. Terus jangan suka diungkit-ungkit kalau udah nolongin orang gitu loh. Orang yang tulus dan ikhlas ya kan, tidak akan mencatat perbuatan baiknya kepada orang lain. Kalau kalian mau menolong seseorang gitu loh ya kan, pelajari dulu kata ikhlas. Ikhlas itu seperti apa sih? Ikhlas itu kayak gimana sih? Apa sih yang dinamakan ikhlas?
lu pelajari dulu. Setelah kamu paham, kamu baru boleh nolong orang. Daripada udah nolong orang tapi mengharapkan sesuatu gitu loh, mengharapkan balas budi, paham? Yang lagi rame Fuji sama Kak Marissa tentang Fuji yang nggak datang ke ulang tahun anaknya. Menurut aku sih ya, menurut aku nih, terserah menurut kalian ya. Kalau menurut aku sih jujur aku pernah mengalami itu. Jadi menurut aku emang wajar banget kalau Kak Marissa itu merasa kayak sakit hati gitu loh. Sebenarnya nggak cuman sakit hati, kayak merasa nggak dianggap banget gitu loh. Sedangkan dia itu ngundangnya udah hamin 2 minggu, udah jauh-jauh hari gitu loh. Kan pasti udah tahu dong itu tanggal berapa acaranya gitu, harusnya kayak di keep gitu nggak sih harinya gitu. Nah terus katanya kan udah diwakilin sama ibunya sama bapaknya gitu. Sekarang mungkin Kak Marissa itu tuh pengennya Fuji yang datang gitu loh ya, karena Fuji itu yang kayak artisnya gitu nggak sih, yang di keluarga itu artisnya ya, dia pengennya mengharapkan ya Fuji lah yang datang gitu. Menurut aku itu sangat wajar sih, dan kalau Kak Marissa tuh sampai kecewa banget itu sangat wajar sih. Kita tuh kalau ngundang orang, kita tuh berharap banget orangnya datang gitu. Jadi kalau misalnya nggak datang ya kita sesakit itu loh rasanya gitu. Kita tuh udah nyiapin acara, pengen banget orang itu datang yang kita harapkan datang, tapi pas hari H, pas hari acaranya dia nggak datang. Sumpah guys, itu sakit banget. Aku juga udah pernah ngerasain itu gitu. Jadi kita tuh ngerasa ternyata kita nggak penting ya gitu. Aku aja ya, jujur aja, aku aja sakit hatinya banget sampai sekarang gitu. Kayak aku tuh kayak sampai udah nggak mau kenal lagi gitu gara-gara itu gitu. Di acara yang menurut aku penting banget, itu acara penting banget, tapi temen yang kita anggap penting, yang kita pengen banget hadir, dia nggak hadir gitu. Dan dengan alasan yang kayak misalnya Fuji gitu, dia alasannya sakit flu gitu, sakit flu gitu, tapi kan dia kayak nggak dirawat di rumah sakit, kayak nggak sekarat gitu kan. Itu kan masih bisa dateng gitu loh. Kalau diusahakan, kalau niat pasti bisa dateng gitu ya. Pokoknya sesakit itu guys, karena aku jujur udah pernah merasakan. Jadi menurut aku Kak Marissa kayak gitu tuh sangat wajar kok guys. Jadi jangan kalian tuh nggak di posisi itu gitu loh, mungkin nggak pernah merasakan. Jadi kayak jangan ngejudge orang yang bla 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 gitu. Emang rasanya sesakit itu, nggak dianggap tuh sakit banget rasanya gitu. Apalagi kayak Kak Marissa kan kayak deket gitu loh sama keluarga mereka tuh, deket gitu. Kayak tiba-tiba bikin acara nggak dateng, sumpah sih sakit guys, sakit banget. Saya tak komentar ya untuk yang pada menghujat si Uti gara-gara chat kasarnya si Uti ya. Terus juga untuk seseorang yang pertamanya jadi garda terdepan gitu di keluarganya Uti ya. Gini, saya cuma pesan, jadi orang itu kalau membantu ya ikhlas-ikhlas aja ya. Ikhlas, ojo ngundat-ngundat ya. Kalau sampai ngundat-ngundat pahalanya hilang loh, iya toh ya. Kalau kita itu berbuatnya ikhlas sama siapa saja, ikhlas aja, ikhlas. Jangan khawatir, Tuhan itu biasa akan kasih kembalian ya, dengan cara lewat orang lain juga. Toh kita juga nggak pernah tahu itu si Uti barangkali pas nggak hadir ke ultahnya anaknya ini yang biasa bantu Uti, mungkin Uti perutnya lagi mules, mungkin kepalanya Uti lagi pusing, mungkin Uti lagi nggak enak badan, atau lagi demam, atau Uti lagi schedule jadwalnya padat nggak bisa dibatalkan. Biasanya kalau artis-artis itu kalau sudah ada schedule-nya, udah ada jadwalnya, kalau sampai dibatalkan malah harus bayar denda berapa puluh juta, betul enggak? Kadang sampai ratusan juta. Yang penting toh kadonya datang. Iya, nggak mungkin toh kalau Uti sampai nggak ngirim kado tuh pokoknya nggak mungkin. Juga yang saya bahas lagi, Uti ngomong kasar di chat-chatan itu, yang posting, yang ngumbar-ngumbar, saya cuma mau tanya, seumur hidup emang kamu juga nggak pernah bicara kasar? Masa sih? Misalnya lagi marah sama siapa, nggak pernah maki-maki? Iya, nggak apa-apa. Iya, lain kali jangan begitu ya. Kalau kerja yang bener ya swear. Sampai udah umur segitu nggak pernah ngomel-ngomel, nggak pernah marahin orang. Iya, coba koreksi badan sendiri, diri sendiri. Aku ya ada wayai lembut, tapi juga ada wayai galak, sesuai kebutuhan. Ya nggak mungkin toh nggak melakukan kesalahan nggak diomel. Wong guru yang ngajarin muridnya nakal ya diseneni kok.
punya majikan, punya anak buahnya nggak bener, masa nggak diseneni, wong dia yang gaji, bener ndak? Kok enak banget, aku ya mau daftar aja jadi pegawainya Uti, mau melanggar aturan kek, mau kurang ajar kek, mau sembrono kek, yang penting Uti nggak marahin. Jangan kayak gitu ya, besok jangan diulangi, terus gajinya naik jadi 3 kali lipat. Tak cari kalau ada majikan kayak gitu ya. Jangan merasa benar sendiri, berkaca dulu sama badannya sendiri. Pernah ngelakuin kayak gitu juga ndak?